Ma'ruf Al-Harki atau lebih dikenal dengan Kiai Haji KH Ma'ruf Amin merupakan seorang politikus dan sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau lahir di Tangerang, Banten pada tanggal 11 Maret 1943. Beliau merupakan anak dari seorang ayah bernama Muhammad Amin dan seorang ibu bernama Maimunah. Nama asli beliau awalnya adalah Ma'ruf Al-Qari, namun nama Al-Qari menghilang karena tidak tercatat ke dalam dokumen negara. Karena kejadian tersebutlah sekarang kita lebih mengenalnya dengan nama Ma'ruf Amin. Setelah melewati pendidikan dasar, orang tua dan kakeknya ingin mengirim Ma'ruf Amin ke pondok pesantren. Ada dua pilihan, yaitu pondok modern Gontor di Ponorogo atau pondok Tebu Ireng di Jombang. Ayah Ma'ruf Amin lebih condong memondokkan anaknya ke Tebu Ireng. Ayahnya mencondong ke pondok Tebu Ireng karena pertama, pesantren Salafiyah, dan kedua, pesantren tersebut didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari yang merupakan murid dari Syekh Nawawi Aibantani, ulama besar di Mekah asal Banten. Pada awal nyantri, panggung politik nasional semakin panas dengan persiapan pemilu 1955, pemilu pertama sejak Indonesia merdeka. Pada awal kampanyenya, banyak rombongan PKI yang melintas jalan raya di depan pesantren. Santri-santri pesantren Tebu Ireng melihat besarnya kampanye PKI, merencanakan mengganggu kampanyenya di Jombang. Ma'ruf Amin tidak diperbolehkan pergi karena masih kecil. Tapi Ma'ruf Amin dan teman-temannya penasaran dan menyewa sepeda, lalu bergantian membonceng sesama sampai Jombang. Akhirnya terungkap bahwa Kiai Kosim, yaitu salah satu kiai di pesantren, ternyata adalah seorang PKI. Setelah kejadian itu, Kiai Kolik, yaitu salah satu kiai di pesantren Tebu Ireng, melarang kegiatan politik. Meski begitu, Kiai Kolik membuat sebuah partai yang dinamakan Aksi Kemenangan Umat Islam (AKUI). Pemilu 1955 dikenang sebagai pemilu yang sangat demokratis. Setelah menyantri selama 4 tahun di pesantren Tebu Ireng, Ma'ruf Amin memperoleh 3 pondasi kuat. 3 pondasi itu adalah pondasi keagamaan, pondasi berorganisasi, dan pondasi pemahaman politik. Setelah selesai menyantri di pesantren Tebu Ireng, Ma'ruf Amin pergi untuk bersekolah biasa di Yogyakarta dan Jakarta. Tetapi tidak lama setelahnya, beliau merasa bahwa dunia adalah pesantren. Akhirnya beliau pun memutuskan untuk lanjut menyantri, berbeda dengan sebelumnya. Kali ini beliau tidak menetap di satu pesantren selama beberapa tahun, tapi dari satu pondok ke pondok yang lain. Karena inilah ilmu keagamaan Ma'ruf Amin semakin meningkat lagi dan lagi. Setelah cukup menyerap ilmu agama, Ma'ruf kembali ke rumahnya dan ternyata keluarganya menunggunya untuk segera menikah. Ma'ruf Amin yang sudah berumur 21 tahun pun ingin segera menikah juga. Ma'ruf Amin sudah memiliki satu pilihan sosok, yaitu Siti Huriyah. Sesaat pertemuan keluarga, mulai muncul perasaan menyayangi dan saling mencintai terhadap sesama. Hubungan mereka berdua sebenarnya adalah paman dan keponakan. Ma'ruf Amin menikahi Siti Huriyah pada tanggal 26 Mei 1964. Ma'ruf Amin merantau ke Tanjung Priok, Jakarta bersama istrinya untuk membangun karir dan rumah. Setelah 4 tahun pernikahan, lahirlah anak pertama Ma'ruf Amin, yaitu Siti Marifah. Di Kelurahan Koja, Tanjung Priok, Ma'ruf Amin membangun karir awalnya dengan membuat ansor. Setelah mengingat pengalamannya di pesantren, muncul ide untuk membuat grup drum band. Awalnya, grup drum band ini tidak berjalan lancar, tetapi setelah berbagai usaha oleh Ma'ruf Amin, grup drum band berjalan dengan baik dan popularitas Ma'ruf Amin muda pun meningkat.
Maruf sebagai Ketua GP Ansor Tanjung Priok dan juga Ketua Front Pemuda Tanjung Priok, ia beralih ke organisasi yang lebih besar. Berbekal pondasi keorganisasian yang ia miliki, Maruf ingin menjadi ketua cabang NU karena ia merasa dengan menjadi ketua cabang NU, ia bisa bertemu dengan kiai-kiai lain dari daerah lain dan bergaul dengan mereka dan secara tidak langsung meningkatkan ilmu keagamannya. Mulailah Maruf Amin bersilaturahmi secara intensif dengan ulama dan kiai di Tanjung Priok, termaksud kiai yang memiliki pengaruh besar di Tanjung Priok saat itu, yaitu adalah Kiai Main. Kiai yang disegani para kiai di Tanjung Priok itu adalah kakak ipar Maruf. Dengan hubungan kekeluargaan itu, peluang menjadi ketua cabang NU besar, tetapi ia tetap menunjukkan sikap rendah hati. Pemilihan pun berjalan dengan lancar. Maruf Amin terpilih menjadi ketua NU cabang Tanjung Priok periode 1966 sampai 1970. Banyak hal telah terjadi ketika Maruf Amin menjabat sebagai ketua cabang NU. Salah satunya adalah NU yang keluar dari Masyumi. Setelah itu, NU menjadi partai. Dengan aktif di NU secara tidak langsung, Maruf Amin telah masuk ke dalam lingkaran politik praktis. Maka ketika pemilu 1971 digelar, Maruf Amin ikut memperebut kursi rakyat di DPRD DKI Jakarta. Hasilnya adalah Partai NU mendapat 7 dari 40 kursi dan Maruf Amin adalah salah satunya. Setelah menjadi salah satu anggota dari DPRD, Maruf Amin menjadi lebih dekat lagi dengan kehidupan politik. Selama karirnya sebagai DPRD, Maruf Amin mencetuskan banyak ide-ide yang ketika diterapkan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pencapaian-pencapaian yang ia dapatkan sebagai DPRD membuat ia dijuluki sebagai si kancil di DPRD, dikarenakan ia memiliki banyak akal dengan badannya yang relatif kecil. Selain itu, beliau juga memiliki beberapa prestasi besar yang cukup berdampak pada negara Indonesia. Salah satu di antaranya adalah memulihkan kembali kita NU 1926 karena kala itu terjadi pergeseran terhadap garis sosial keagamaan ketika NU masuk di politik praktis. Tetapi tentu saja, peran terbesar Maruf Amin pada saat itu adalah mengantar Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah melakukan berbagai hal di bidang politik, Maruf Amin mulai berfokus pada bidang keagamaan. Ia juga bergabung dengan MUI. Salah satu bidang yang terbantu karena peran dari beliau adalah ekonomi syariah. Kala itu, terdapat berbagai masalah bagi umat untuk berekonomi secara syariah. Fatwa Bunga Bank adalah salah satu kasus yang cukup membuat resah para umat, sehingga Maruf Amin secara gigih terus menyuarakan fatwa bunga haram. Beliau juga merupakan salah satu pendiri Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat DSN, yang merupakan inti dari perkembangan ekonomi syariah dan bahkan dikenal sebagai motor penggerak syariah. Pencapaian-pencapaian Maruf Amin membuat ia mendapat banyak kepopularitasan. Menteri-menteri dan bahkan Bapak Presiden Joko Widodo pun memberi selamat kepada Maruf Amin. Beliau menerima berbagai penghargaan dan 2 gelar formal, yaitu Profesor Honoris Causa, Doktor Honoris Causa, dan beliau juga diberi gelar non-formal, yaitu Begawan Ekonomi Syariah. Selain dalam bidang ekonomi syariah, beliau juga banyak berperan dalam membantu umat di berbagai bidang lainnya. Beliau mendirikan pesantren seperti pesantren Al-Nawawi untuk membantu pemuda-pemuda dalam memperdalam ilmu agamanya. Beliau selaku anggota MUI juga menjaga umat melalui MUI. Beliau juga pernah melakukan beberapa hal seperti dinamisasi dan pemurnian NU, karena pada saat itu, NU mulai tidak stabil dan terdapat berbagai masalah seperti munculnya pemikiran liberal dari anggota NU, sehingga Maruf Amin sendiri yang harus melakukan pemurnian. Beliau juga ditunjuk menjadi Rais Am NU pada periode 2015 sampai 2020. Peran lain yang dilakukan Maruf Amin adalah menggagas Majelis Zikir Cinta Tanah Air. Selain membantu umat, Maruf Amin juga memiliki peran dalam hal merajut toleransi di Indonesia. Salah satu kasus yang pernah Maruf Amin terlibat adalah pembangunan rumah ibadah. Kasus itu cukup gempar pada saat itu, tetapi untungnya dapat ditangani dan Maruf Amin memegang peran yang cukup penting dalam membangun keharmonisan tersebut. Beliau juga terlibat dengan kasus antara Ahok dan Jamaah 212. Selain itu, di masa lampau,
Maruf Amin juga sudah memiliki peran dalam beberapa kasus, seperti meredupnya Pancasila yang akhirnya dapat diatasi, dan juga merawat kebinekaan ketika mulai muncul tanda-tanda perpecahan. Masuk ke dalam dunia kepresidenan lagi, dalam masa kepemimpinan SBY, Maruf Amin menjadi salah satu dari 9 anggota One Team Press, yaitu pengganti Dewan Pertimbangan Agung atau yang biasa disingkat sebagai DPA dalam bidang kehidupan beragama. Beliau hingga sekarang masih memiliki hubungan yang baik dengan SBY, meski jarang melakukan pertemuan fisik, tapi ketika ada sesuatu yang harus didiskusikan, mereka akan saling telepon. Kedekatan antara Maruf Amin dan Presiden Joko Widodo berawal dari kejadian antara Ahok dan Jamaah 212. 2 hari sebelum aksi 212, Presiden Joko Widodo mengundang Maruf Amin ke istana. Di istana, mereka membicarakan banyak hal hingga berakhir kepada pembicaraan tentang aksi 212. Ketika membicarakan tentang itu, Maruf Amin menyatakan pandangan dan sikapnya terkait Ahok dan gerakan umat serta mengajak Jokowi untuk ikut sholat Jumat yang akan digelar di Monas. Ternyata, sikap moderat dan visi kebangsaan yang steril kepentingan politik milik Maruf Amin selaras dengan milik Joko Widodo, dan membuat mereka menjadi dekat. Setelah beberapa saat, semakin dekatlah Maruf Amin dengan Presiden Joko Widodo. Kian dekatnya, Maruf Amin pernah datang ke istana 2 hari berturut-turut. Begitu pula Maruf Amin beberapa kali mengundang Joko Widodo. Setelah beberapa lama dekat dengan Jokowi, Maruf Amin mulai sadar dengan sifat yang dimiliki Jokowi, yaitu apa adanya, sederhana, dan tidak neko-neko. Serta Jokowi juga tulus sebagaimana Maruf Amin sendiri. Itulah alasan kenapa keduanya sangat cocok.